Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Senang rasanya bisa bertemu kembali bareng teman-teman. Nah, pada pertemuan kali ini kalau kita kemarin di pertemuan kelima kita udah ngebahas yang namanya eh, udah kemarin temanya apa ya? Oh, semantik. Nah, kemarin kita ngebahas semantik dikit-dikit sama ngebedah ngebedah tugas. Nah, kemarin kan sempat saya singgung nih, kalau kemarin saya ketika ngerjain tugas, di tugasnya itu sebenarnya saya kasih nambah satu elemen CSS yang namanya grid. Nah, kemarin udah sempat saya singgung sedikit mengenai grid itu sendiri. Nah, pada pertemuan kali ini, insya Allah kita akan membahas yang namanya grid. Nah, CSS grid. Sebenarnya tuh CSS grid itu apa? Gitu pertanyaannya. Oke, sebenarnya CSS Grid itu udah lama sih dipakainya. Eh, CSS Grid itu udah lama. Jadi sebenarnya ketika sebelum ada CSS Grid itu sekitar tahun 90-an, ketika kita ingin membangun sebuah website atau mendesain layout sebuah HTML untuk website kita, kita memerlukan bantuan yang namanya itu bantuan sebuah tools yang namanya itu Fireworks. Contohnya seperti Fireworks. Nah, setelahnya kita bisa move on ke inline dan float, lalu muncul lagi perkembangan dari CSS. Ada lagi yang namanya Flexbox. Dan sekarang tiba pada masanya kita menggunakan yang namanya CSS Grid. Nah, nanti kita juga insya Allah ke depannya next meetup-nya kita akan ngebahas eh, mengenai Flexbox. Jadi biar tahu nih teman-teman perbedaan pakai Flexbox sama CSS Grid itu apa, gimana bedanya tuh kayak apa. Terus misal sebenarnya nggak ada yang jelek, nggak ada yang bagus. Cuma kita lagi butuh yang mana gitu tepatnya. Itu pengantarnya mengenai pengantar mengenai CSS Grid. Jadi secara sederhana ini CSS Grid adalah CSS yang dapat membagi kolom. Ini definisi dari CSS Grid. CSS Grid ini CSS yang dapat membagi kolom pada PPT-nya, insya Allah di-share. Udah? Ah ya maaf tadi belum nongol ya. Yang nongol di rekamnya doang. Nah, kita ngomongin CSS Grid. Jadi CSS Grid ini pada umumnya tugasnya bisa ngebagi yang namanya CSS, bisa membagi kolom-kolom pada website menjadi beberapa bagian sesuai keinginan kita. Kalau kemarin kan saya contohin itu ketika kita ngebagi di sebelah sini sama di sebelah sini gitu. Nah, itu salah satu penerapan CSS pakai grid. Tapi kita akan lebih dalam lagi ngomongin, tapi nggak dalam-dalam juga. Kita akan kupas di kulitnya doang sebagai pondasinya. Nah, CSS Grid ini akan dibagi baik secara horizontal maupun vertikal. Penggunaan CSS Grid bertujuan untuk mempermudah kita sebagai developer, khususnya web developer, untuk membuat layout dari desain yang telah dibuat. Jadi biasanya memang kan kalau di awal pertemuan dulu sempat saya sampaikan
sebelum desain itu turun ke programmer atau khususnya untuk front end engineer, front end developer, itu biasanya dibikin dulu sama yang namanya UI dan UX. UI dan UX, tim UI dan UX khususnya cuma ngedesain. Nah, dari desain itu bisa ketemu nih layout-nya sebuah aplikasinya seperti apa. Nah, maka setelah dapat layout-nya dari tampilannya, si developernya, front end engineer-nya bisa dapetin, oh inilah bagian-bagian ini bagian ini, oh dibaginya seperti ini. Gitu. Bentar. Kalau dari pertemuan kemarin ada yang kebingungan nggak? Kayaknya yang udah ngumpulin Dian yang rajin sama Mas Handoko. Wanda, Satrio, Coki kemarin sempat ngumpulin, cuma sekarang belum ada kabar lagi. Kayaknya Dian paham banget gitu. Nah, oke lah. Kita terusin nggak apa. Nah, ini adalah CSS Grid versus Flexbox. Jadi kalau Flexbox itu one dimension, kalau yang CS Grid two dimension, atau bisa dibikin juga 3 dimensi. Saya akan paparkan sedikit mengenai pembahasannya. Jadi eh, saya kan sampaikan sebentar sedikit mengenai perbedaan itu apa gitu. Nanti tapi next meet-nya baru kita bahas dalam mengenai Flexbox. Jadi pembuatan layout dengan HTML dan CSS itu seperti yang kita ketahui dapat menggunakan cara menggunakan tabel yang seperti Dian kemarin sampaikan, itu cara jadulnya kayak gitu. Terus Flexbox, terus ada CSS Grid atau CSS property seperti float. Nah, sesuai pada slide ini kita akan ngebahas perbandingan antara Flexbox dan Grid sedikit aja secara sederhana gitu. Nah, untuk membuat layout menggunakan Flexbox, kita menambahkan display. Nah, ini perbedaannya ketika kita menulis di CSS-nya. Nanti ketika kita menggunakan grid atau Flexbox, nah itu perbedaannya ada di penulisan CSS-nya. Nah, nanti misal di body-nya itu kita tambahin properti misal display. Nah, display-nya mau pakai grid atau pakai Flexbox. Nah, bedanya di situ. Jadi didefinisikan Flexbox pada sebuah elemen CSS-nya. Nah, itu. Kalau Flexbox secara gampangnya, jadi one dimension itu artinya cuma dibagi sebagai 3 gini aja. Jadi nggak bisa dipecah-pecah seperti ini. Kalau yang grid kan bisa besar sekian, yang sini gedenya sekian, terus gedenya di sekian. Ini lebih bebas sih, lebih lebih bebas kita ngaturnya gitu kalau pakai grid. Kalau yang pakai Flexbox ya cuma bisa dibagi 3 kolom seperti ini doang. Itulah sedikit perbedaan biar tahu. Karena kemarin saya sampaikan juga Flexbox sama CSS Grid. Oke, kita langsung ke materi utamanya. Mengapa harus pakai CSS Grid? Nah, kalau ditanya mengapanya, tentunya pertama kita lebih mudah untuk menentukan layout
layout dari desain website kita mau seperti apa. Ini lebih mudah karena lebih fleksibel. Nah, CSS Grid sangat bagus untuk mengatur gambar yang ukurannya besar. Nah, dan yang terakhir, CSS Grid digunakan untuk layout yang 2 dimensi. Artinya 2 dimensi itu ada kolom, ada baris. Nah, ketiga tersebut ada satu lagi, bisa mendukung yang namanya responsive web. Jadi ini 4 ini adalah 4 keuntungan mengapa kita harus pakai CSS Grid. Ya, kurang lebih kayak gitu. Terus CSS Grid menyelesaikan permasalahan dari, kan di awal tadi keuntungannya kita bisa lebih mudah menentukan layoutnya. Nah, CSS Grid itu bisa menyelesaikan permasalahan layout yang tidak dapat diselesaikan dengan baik oleh CSS lainnya. Makanya kenapa pada pertemuan kali ini kita lebih fokus bahas CSS Grid. Oke. Ini tadi keuntungannya yang saya sampaikan tadi. Nah, CSS Grid itu kayak gini. Jadi misal ini sebuah tampilan kita, maka kita bagi nih, ada, kalau di sini itu dibaginya menjadi 4 line kolom dan 3 line row. Masing-masing dengan masing-masing 3 kotak di atas dan 3 kotak di bawah. 4 line itu artinya apa? Nah, ini 4 line. 1, 2, 3, 4. Nah, tapi jangan fokus di sini. Ini tadi bilangnya 4, tapi kalau di sini 3 ya. Nah, ini hanya batasnya doang. Nah, ini yang dimaksud line-nya, line kolom, line kolomnya ini, line kolom, terus line row-nya. CSS Flex Grid. Oke. Pada umumnya, nah ini udah tadi, mana kita ngobrol. Nah, siapa yang masuk nih? Eko Coki. Nah, sebelum kita menerapin kode yang digunakan untuk membuat grid menggunakan CSS Grid, kita perlu mengetahui hal dasar seperti yang kita lihat pada gambar yang ada di slide. Nah, tadi kan saya sampaikan kita memiliki 3 line, kolom, dan 3 line row, dan masing-masing ada 3 kotak di atas, ada 3 kotak di bawah. Nah, gimana sih codingannya itu kayak gimana? Kita review codingannya. Oke. Sebenarnya codingannya sederhana kayak gini aja. Ini. Nah, ini kita udah nerapin pakai grid. Nah, kita bagi-bagi nih. Bagian top left, top right, content, terus bottom left, button center, button right. Dapat dilihat dari kode yang ada di sini. Pada CSS masing-masing div hanya mengambil sepertiga dari besar layar pada browser. Jadi ketika kita menggunakan CSS Grid, kita bisa membagi sepertiga layar kita.
Jadi bagi 1, 2, 3. Kalau teman-teman udah pernah pakai Bootstrap, biasanya itu emang ada 3, yang ini start, terus yang ini justify atau center, yang sini end, atau bisa right, left gitu. Nah, selanjutnya kalau kita udah cobain, lalu bagaimana, pertanyaannya, lalu bagaimana jika kita ingin merubah kotaknya dengan kotak konten memenuhi panjang browsernya dan kotak left, top left maksud saya, dan top right memenuhi ujung atas dari layar. Nah, yang mau kita bikin kayak, oh ini sorry. Nah, kita mau bikin kayak gini. Gimana caranya kalau kita mau bikin tampilan seperti ini gitu. Oke, coba kita bikin. Tapi saya udah siapin sih. Jadi nggak melulu ngoding. Nah, gimana caranya kayak gini? Jadi sebenarnya kita cukup ganti yang namanya CS-nya doang. Ntar saya buka dulu CSS-nya. Grid column. Nah, kalau kita mau bikin tampilan yang seperti ini, pengaturan layout dari website kita, maka kita bikin yang namanya CSS seperti ini. Kita definisikan yang tadi saya bilang. Nah, ini berbedanya ketika kita pakai yang namanya flex sama grid, flexbox sama grid. Nah, kelihatan insya Allah nanti bisa dicontek-contek. Nah, di sini kalau kita pakai flexbox, maka di sini pakainya flex. Nah, ini. Tapi kalau kita pakai grid, ya berarti pakai grid. Nah, kita fokusnya sekarang pakai grid. Nah, grid kolom pertama kita bagi dari line 1 sampai line 2. Top left, coba kita lihat top left-nya. Line 1 sampai line 2. Top left, ini top left. Kemudian top right dari 3 ke 4. Dari 3 ke 4. Kan tadi kan 1, 2, 3, 4. Nah, 4. Terus kontennya penuh nih, 1 sampai 4. Dari 1 sampai ke 4. Nah, terus buttonnya masih. Nah, kondisinya sebelumnya itu seperti ini. Jadi kita sebentar. Nah, kondisinya itu seperti ini. Jadi kita bagi dari, misal yang tadi kan di awal itu kondisinya seperti ini. Bottom left dari 1 ke 2, 3, 2 ke 3, 3 ke 4. Nah, kalau misal teman-teman maunya pakainya seperti ini, misal desainnya di sini itu ada yang namanya nah, kayak gini, misal kayak gini, berita seperti ini. Nanti tugasnya kurang lebih seperti ini, udah saya share tadi. Nah, CS-nya seperti ini. Jadi nggak usah bingung gimana cara gantinya. Kalau misal mau diganti nih, boleh. Misal dibalikin ke awal. Nah, balik lagi kan. Jadi nggak usah bingung, terlalu bingung.
tinggal teman-teman bikin satu properti yang namanya, kemarin udah saya kasih tahu caranya bikin kelas di CSS. Nah, bikin satu kelas, terus kasih value-nya grid kolom, kemudian tentuin mau dari line mana sampai line berapa. Itu kalau pakai yang kolom, kalau kita mau mainin kolom. Kalau kemudian tadi kan kita coba sempat ubah nih. Maka yang perlu dilakukan adalah merubah grid kolom pada kelas top left menjadi setengah, 1/2. Nah, ini top left 1/2. Merubah grid kolom pada top right menjadi 2/3. Kalau ini 2/3 berarti balik lagi. Dan merubah kolom grid pada kelas konten 1/4. Oh, ini salah. Ini 3/4. Ini benar. Udah. Ini kalau kita mau mainin grid kolom. Nah, sekarang kita coba kita mainin maka sebelum kita mainin yang row, setelah melakukan perubahan kode CSS di atas, dapat dilihat sekarang kita mempunyai satu tambahan row secara otomatis yang menjadi 4 line row. Kalau yang awalnya kita kan cuma punya yang namanya 2 gini doang, 2 baris gini. Nah, sekarang kita ada tambahan ini karena memang ini kita maunya dari full dari 1 sampai ke line ke-4. Baik, nah kita lanjut ke yang namanya grid row. Grid row itu seperti apa? Nah, grid row, kalau yang kolom tadi ke sini, kalau yang grid row kita ke sini. Nah, sekarang gimana sih caranya kita meng-custom row yang kita inginkan seperti pada gambar kayak gini. Nah, itu. Caranya sebenarnya cukup sederhana. Seperti kita jika ingin menyesuaikan grid kolomnya, kita hanya harus merubah grid kolom pada kelas yang kita inginin. Jadi kalau sebenarnya sama aja sih. Kalau tadi pakainya grid kolom, yang sekarang grid row. Yang diubah cuma mau dari line berapa sampai line berapa. Sama. Begitu juga dengan row. Jika kita ingin menyesuaikan grid row, maka kita harus menambahkan properti grid row. Properti grid itu pada kelas yang kita inginkan. Oke, kita coba praktekin pakai grid row. Grid row. Grid row. Nah, ini ada grid row. Nah, ini grid row. Coba kita tambahin juga di sini. Tambahin aja boleh. Nah, ini misal pakai grid row semua, kumaha. Oh. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1/2. 3 berarti. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sama sih. Jadi nggak usah bingung kalau perbedaannya row itu yang ke bawah, kalau kolom itu yang ke atas. Itu aja sih perbedaannya. Kan gampang ya caranya. Pada kelas kontainer kita bisa menambahkan kode grid row min-max 100 px auto. Nah, ini fungsinya untuk apa?
fungsinya adalah untuk menentukan minimal row-nya adalah 100 px 100 pixel, dan maksimal row-nya adalah auto. Pada kelas top left kita tambahkan grid sepertiga. Kita coba. Nah, maka hasilnya seperti kayak yang di slide. Gitu. Kayak yang di slide. Gampang kan? Jadi nggak ada yang susah sebenarnya. Yang sebenarnya kita nambahin tadi yang grid row sepertiga atau satu line dari line 1 ke line 3, yang fungsinya adalah membuat panjang row dari line 1 ke line 3. Pada kelas konten kita merubah grid kolom agar dapat diisi oleh kelas top left. Jadi teman-teman nggak usah bingung perbedaan grid. Kalau sekarang insya Allah udah nggak bingung perbedaan antara grid row sama grid kolom. Nah, materinya sebenarnya cukup singkat pertemuan kali ini, karena memang insya Allah teman-teman udah lumayan paham. Jadi tujuannya memang saya nggak bakalan ngasih full semuanya, tapi teman-teman explore yang saya kasih adalah gimana sih caranya kita menata doang. Kalau udah bisa nata, baru kita ngomongin ke alur datanya. Nah, insya Allah materinya untuk pertemuan kali ini cukup. Kita bahas grid row-nya. Tugasnya insya Allah bikin kayak gini, tampilan kayak gini. Nah, jadi ini sebenarnya bukan ada tulisan gitu ya. Itu adalah, nah, seperti harusnya gini sih. Nah, ini loh. Kayak gini. Nah, ini. Nah, yang perlu digarisbawahi, ini adalah contoh implementasi penggunaan grid. Kalau teman-teman mau lihat, jelas aja contekan tugasnya. Teman lihat, ini agak berubah posisinya, tidak lagi di tengah. Nah, ini sebenarnya ada kan by default itu biasanya berada di posisi sebelah kiri left. Nah, ini sebenarnya ada di sebelah kiri dari grid. Nah, ini saya bagi sekian gridnya, tapi saya kasih setengah di tengah. Nah, ini berubah di tengah grid. Nah, tugasnya nanti bikin seperti ini. Jadi teman-teman tugasnya implementasi grid. Ini udah kepotong-potong nih ya. Ada yang ini bagian ini, grid bagian ini, grid bagian ini juga grid dipotong-potong lagi. Nah, tugasnya gini, insya Allah gampang dan mudah. Jadi teman-teman nggak usah bingung. Seperti biasa, tugas akan dikumpulin pada pertemuan selanjutnya maksimal. Kalau teman-teman tugas yang kemarin belum selesai, boleh disusulin. Jadi diupayain tugas yang kemarin diselesaikan terus ngerjain yang sekarang. Gitu. Insya Allah pemaparan materi pada pertemuan malam hari ini cukup sekian. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau memang ada feedback yang ingin disampaikan, boleh sampaikan ke saya via email boleh, via WhatsApp juga boleh, via Telegram juga boleh. Terima kasih atas kehadirannya Mas Handoko, Mas Coki, dan Mas Dian.
Nah, ini teman-teman saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri pertemuan pada sore hari ini. Jangan lupa tugasnya dikumpulin. Saya tunggu tugasnya. Saya tunggu komentar di WhatsApp grupnya. Biar kita sama-sama belajar. Saya nggak ngajarin, tapi kita maunya belajar bareng. Ya udah, kita tutup pertemuan pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.